Sahabat DM, kali ini aku akan bercerita tentang kejadian di mana saat aku masih tinggal bersama dengan kedua orang tuaku di sebuah desa yang terpencil di daerah Jawa Tengah. Kisah ini menceritakan bagaimana kita bertetangga dengan orang yang senang sekali mengambil tanah orang demi memperluas tanah milik dia, dan mudah sekali mengatakan, "Awas, aku santet kamu." Ada salah satu tetangga kami yang di dalam rumah tersebut ditempatin oleh suami istri, 4 orang anaknya, dan orang tua dari pihak suaminya. Sudah selama beberapa tahun, ayahku, ibuku hanya bersikap sabar dan diam saat tahu tanah semakin lama semakin berkurang ukurannya. Itu tahunya karena ayahku setiap 3 tahun atau 2 tahun itu memanggil juru ukur tanah ya. Jadi diukur gitu terus dipatok. Jadi kadang patokannya tuh hilang, nggak tahu siapa yang nyabut. Saat itu menjelang maghrib, aku dan ibuku berada di dalam rumah. Tiba-tiba kami mendengar suara ayah yang berteriak seperti bertengkar di luar rumah. Nah, ibuku ini langsung lari. Aku juga ikut lari. Rupanya ayahku sedang bertengkar dengan tetangga sebelah, yaitu orang tua dari pihak suami tetangga sebelah. Sebut saja namanya Mbah B. Ibuku yang melihat ayahku emosi seperti itu segera melerai, lalu mengajak ayahku masuk rumah. Tanyalah ibuku ke ayahku, kenapa kok sampai bertengkar? Ayahku bilang kalau saat mau wudhu, karena wudhunya tuh di luar ya, airnya tuh, ayahku melihat Mbah B ini mengeruk tanah kami. Lalu ayahku menegur, tapi rupanya Mbah B ini salah paham dan marah. Saat kami berada di dalam rumah, kami tiba-tiba mendengar teriakan Mbah B ini. Teriak kalau aku mau ambil tanah ini, emang kalian bisa apa? Kalau kalian macam-macam aku santet ya. Ayahku emosi ya waktu dengar Mbah B itu seperti itu. Ayahku mengambil kayu balok di dapur itu, keluar, saling tantang-tantangan lagi. Tapi beruntunglah ibuku sabar dan tetap bisa melerai ayahku, meredam emosi ayahku. Sudah akhirnya ayahku masuk dan Mbah B itu pergi pulang ke rumahnya. Singkat cerita, gak berapa lama setelah kejadian itu, saat ayahku pagi membuka pintu, melihat di depan pintu itu ada bungkusan yang isinya itu kain putih diikat, isinya rambut, paku, jarum. Karena ayahku ini seorang muslim yang taat ya, jadi sebelum ngambil itu hati-hati sekali, berdoa. Lalu diambillah sama ayahku pakai plastik resek gitu, dibakar. Beberapa hari kemudian tengah malam dengar suara atap rumah itu seperti ada orang yang melempar mercon. Jadi kaget, kami semua kaget yang di dalam rumah saat tidur itu dengar tuar. 2 hari kemudian ibuku ini tiba-tiba sakit, jadi muntah. Terus dalam muntahannya itu ada ikatan rambut campur darah sedikit gitu. Saat itu ya, itu dibawa ke mantri dulu. 3 hari nggak sembuh, baru sama ayahku dibawa ke dokter, ke kota. Nggak selang berapa lama, ada suara mercon lagi di atap rumah saat tengah malam. Ibuku besoknya muntah rambut sama tanah. Jadi muntah tuh ada tanahnya, padahal ibuku tuh nggak makan tanah ya. Jadi ibuku tuh lama-lama kurus karena nggak doyan makan, terus perutnya itu sakit sekali. Lalu segeralah ayahku membawa ibuku ke salah satu seorang kiai yang dekat sama ayahku, dulu teman seperjuangan ya sama ayahku. Seorang kiai tersebut tinggal di lain daerah.
Ayahku, ibuku, lalu aku bertiga berangkat ke sana. Kaget. Kok melihat ibuku tuh sudah bukan ibuku. Jadi ibuku tuh kan lebih muda, jauh lebih muda dari ayahku ya. Selisih 25 tahun mungkin. Jadi ayahku tuh sudah tua sekali, ibuku masih muda. Jadi kiai tersebut tuh kaget ngelihat ibuku kok seperti bukan ibuku. Jadi kurus, terus kelihatan tua gitu. Kami dipersilahkan masuk, lalu duduk. Kiai tersebut menatap tajam ke arah ibuku. Lalu tersenyum dan bilang, aku ingat sekali kata-katanya tuh. Sambil senyum gitu terus, Bu, sabar mawon nggih. Artinya, Bu, sabar saja ya. Sebetulnya yang diarah itu ayahku, tapi masuk ke ibuku. Terus ayahku tanya, ini kira-kira siapa yang berbuat seperti ini? Kiai tersebut bilang, nggak usah perlu tahu, pokoknya sabar saja, nerima, nggak usah marah, nggak usah dendam. Nanti sembuh kok. Bener, dikasih air sama kiai tersebut, besoknya sembuh. Sampai beberapa minggu itu sembuh. Ibuku sehat, doyan makan lagi, beraktivitas kembali. Kambuh lagi tiba-tiba. Ini makin parah. Jadi nggak masuk di akal sama sekali. Ibuku itu muntah ada pakunya. Kalau awal itu rambut, ini paku. Jadi ada darahnya gitu. Aku ingat aku tuh nangis itu. Ngelihat ibuku tuh seperti itu tuh. Bingung ya, nangis itu. Lalu segeralah ayahku bawa lagi ke kiai tersebut. Diobatin lagi. Sembuh lagi. Ada kejadian aneh lagi. Setelah 2 minggu, kami semua terbangun. Kaget karena mendengar suara dari dapur. Jadi terdengar suara seperti panci dilempar, wajan dilempar, pisau dilempar. Ayahku bangun, ngambil kayu balok. Kan pikirnya maling ya. Setelah pintu dapur dibuka, kami lihat tuh semua berantakan. Tiba-tiba ibuku langsung pingsan. Ayahku bingung. Keluar darah dari mulutnya itu ibuku tuh. Melihat ibuku tuh jatuh pingsan, mulutnya berdarah tuh. Aku disuruh manggil Pak Mantri. Jadi tengah malam aku sendiri menuju rumahnya Pak Mantri. Pak Mantri ini orangnya baik ya, karena teman ayahku. Datanglah ke rumah, diperiksa, ya dikasih obat nggak tahu apa, sampai akhirnya ibuku sadar, tapi kesakitan perutnya. Jadi ibuku tuh nangis guling-guling gitu, sakit perutnya tuh sakit, nangis itu. Bawalah kembali ke kiai esoknya itu. Sesampai di rumah kiai, kiainya bilang, ini orang kok nggak ada kapoknya. Sudah cuma bilang itu aja. Lalu ibuku diobatin sama kiai tersebut, diberi air putih ya yang beliau doain. Dah, besoknya sembuh, ibuku sehat lagi. Itu badannya ibuku tuh sampai kurus gitu, pucat, kurus. Aduh sedih kalau ingat itu, kasihan sekali ibuku. Setelah itu berangsur-angsur sembuh, pulih lagi. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, gak ada kejadian aneh. Ibuku sehat, ayahku yang tiba-tiba sakit, dan ayahku meninggal. Tapi ayahku meninggal ini karena memang usianya udah 75 dan menderita penyakit gula, diabetes. Saat itu aku bekerja di luar kota. Saat aku pulang, ibuku memberitahu aku kalau Mas I meninggal kecelakaan di Semarang. Mas I ini anaknya Mbah B yang dulu pernah bertengkar dengan ayahku. Jadi meninggal kecelakaan di Semarang. Jadi di keluarga itu tinggal
istrinya Mas I, anak-anaknya, Mbah B, dan ibunya dari Mas I, suami yang meninggal ini. Jadi ini mertua ikut menantu perempuan. Ibuku ini cerita ya, Mbah B ini tiba-tiba main ke rumah. Padahal saat ibuku sakit sampai ayahku meninggal, itu Mbah B dan keluarganya yang lain tuh nggak pernah lagi lewat depan rumah. Jadi muter gitu kalau ngelewat itu. Nah ini tiba-tiba main ke rumah. Lalu ibuku cerita, saat itu tuh aku lagi masak jam 10 pagi. Lah aku itu kaget, tiba-tiba itu Mbak B itu duduk di teras. Aku suruh masuk gak mau. Terus aku tawarin, mau kopi mbah atau teh? Terus minta teh manis. Aku bikinin, kata ibuku. Ibuku ini baik orangnya ya. Jadi kalau setiap ada tetangga yang datang mesti ditawarin minuman, makan gitu. Terus Mbah B ini aku tawarin. Aku tanyain dulu tapi, Mbah, sudah sarapan belum? Katanya Mbah B ini bilang, belum. Terus ditawarin ibuku, mau sarapan? Mau. Kaget aku. Hah? Ditawarin mau? Iya. Sejak itu, si Mbah B ini sering main ke rumah dan mau kalau ditawarin sarapan sama ibuku. Terus ibuku ini iseng tanya, apa menantunya nggak masak, Mbah? Katanya Mbah B, ya masak, Bu. Tapi ya buat anak-anaknya sama dia. Jadi ceritanya tuh Mbah B sama istrinya itu nggak dikasih makan sama menantunya ini. Sejak suaminya meninggal, sejak anaknya Mbah B ini meninggal, kecelakaan itu, menantunya itu berubah gratis sama Mbah B dan istrinya. Lah aku denger gitu kan, waduh kasihan sekali. Meskipun kalau inget ya saat ayahku masih hidup, saat bertengkar itu sakit rasanya, ayahku tuh digitu-gituin gitu kan, dimaki-maki gitu, aku tuh inget. Tapi begitu mendengar ceritanya itu seperti itu, kasihan gitu, kan sudah tua. Jadi Mbah B ini lebih tua dari ayahku. Terus Mbah B ini cerita kalau istrinya jualan di pasar pakaian bekas untuk beli sarapan, beli makan. Setahun kemudian istrinya Mbah B ini meninggal. Mbah B sendirian, tinggal bersama menantu dan cucunya ya. Tiap hari itu Mbah B pasti setiap pagi jam 10 itu duduk di depan rumah, di teras. Jadi sering setiap pagi itu ibuku tuh nawarin makanan, sarapan, kopi, teh. Maaf. Aku kalau inget ini, suatu hari ibuku cerita ke aku kalau Mbak B tumben lama gak pernah lagi duduk di teras. Biasanya kan jam 10 gitu duduk di teras di depan rumahku. Ibuku cerita, ini kok lama ya, Mbah B ini gak lagi mampir ke rumah duduk, apa sakit atau apa? Ayo tengok yuk, ibuku ngajak aku. Lalu aku sama ibuku datang ke rumahnya Mbah B ini, kan deket, jadi rumahku kebon terus rumahnya Mbah B ini. Ibuku ketok-ketok pintu, dibukakan. Yang membukakan itu menantunya, perempuan. Ibuku tanya, kok sepi, pada kemana? Mbah B kok tumben gak pernah keluar lagi, kata ibuku. Biasanya kan jalan-jalan. Menantunya bilang kalau itu sakit. Terus ibuku ngeliat, nengok ke kamar gitu. Mbah B ini nangis saat ibuku tuh mendekat. Jadi keluar air mata, badannya itu kurus, kering. Terus ibuku pegang ranjangnya kok basah. Saat dimiringkan, kulitnya Mbah B ini membusuk. Jadi ini karena menantunya itu gak mau ngerawat. Menantunya itu gak mau gantiin baju, gak mau miringin. Jadi Mbah B ini sakit stroke.
nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bangun dari ranjang. Terus dibiarkan, pakaiannya nggak diganti, jadi kena keringat itu membusuk, kulitnya itu mengelupas. Terus ibuku ini bilang sama menantunya, kok nggak dibersihin, kasihan ini gitu. Menantunya ini jawab, dibersihin juga nanti kotor lagi bu. Ya namanya dibersihin ya pasti kotor lagi, harus dibersihin lagi kan. Ini nggak mau bersihin karena nanti juga kotor lagi, percuma. Lalu sama ibuku dibersihin. Jadi ibuku ini nyuruh aku pulang ke rumah untuk ngambil sarung buat gantiin spray yang di situ. Mbah B ini nangis gitu, nggak bisa ngomong. Terus ibuku tanya, haus mbah. Ibuku bilang sama menantunya itu, sepertinya mbah B haus. Lalu diambilkan sama menantunya tuh minum di gelas gitu, air putih, sama ibuku diminumkan. Terus menantunya itu bilang, minum terus itu kok bu, minta minum nanti kencing, habis minum kencing, mendingan itu nggak usah minum biar nggak kencing katanya. Jadi intinya tuh menantu ini nggak mau direpotkan lah, jadi mertuanya dibiarkan begitu saja, nggak pernah dimandikan, nggak pernah dibersihkan. Kalau minta minum pun nggak dikasih karena takut nanti kencing. Nangis. Jadi saat aku sama ibuku pulang, itu Mbah B nangis. Akhirnya Mbah B itu meninggal. Meninggal itu tinggal tulang sama kulit. Jadi kurus sekali, tinggal tulang sama kulit.